warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ayolvita dan jurusan saya Informatika. Saya akan menyampaikan materi kuliah dengan pembelajaran pengantaran teknologi informasi dan saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi komputer. Belajar tanpa adanya teknologi informasi rasanya tidak mungkin di zaman yang serba modern ini. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan itu sangat banyak. Jadi, apa saja peranan teknologi informasi tersebut? Yuk, simak informasi selengkapnya di bawah ini. Yang pertama, sebagai infrastruktur pembelajaran. Teknologi informasi komputer sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Kini, sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. Teknologi informasi komputer juga bisa dijadikan sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, teknologi informasi akan membuat proses-proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai dengan tren yang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Yang keempat, sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi informasi komputer sebagai sumber informasi. Keberadaan teknologi informasi komputer juga membuat penelitian seorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian. Yang kelima, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Keenam, sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online, menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet, membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja, perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum ataupun di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang bergabung dalam forum tersebut. Mengetahui banyaknya peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Diperlukan tingkat kesadaran untuk mau menerima kemajuan teknologi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pembelajaran sebagai generasi penerus bangsa. Semoga manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya, guna mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.